ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biiznillah kita akan kembali melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid yang pada pertemuan terakhir alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembacaan hadis tentang 70.000 dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk surga tanpa hisab. Yakni mereka adalah orang-orang yang la yastarqun, tidak pernah meminta untuk diruqyah, wala yaktawun, dan tidak pernah melakukan pengobatan dengan sistem al-kai, wala yatatayyarun, dan tidak pernah berkeyakinan akan ditimpa kesialan sehingga ia membatalkan sesuatu yang sudah ia niatkan karena melihat sesuatu yang diyakini itu merupakan kesialan. Dan semua ini mereka lakukan karena mereka benar-benar bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabb mereka benar-benar bertawakal. Kemudian dilanjutkan dengan permintaan seorang sahabat bernama Uqashah bin Mihsan radhiyallahu ta'ala meminta agar kiranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan beliau agar termasuk di antara 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab. Maka Nabi SAW bersabda, anta minhum. Kemudian berdiri lelaki yang kedua dan meminta sama seperti yang diminta oleh Uqashah bin Mihsan. Tapi Nabi SAW menjawab, sabaqaka biha Uqashah, engkau telah didahului oleh Uqashah. Ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba untuk membaca faidah-faidah atau masalah-masalah yang terdapat dalam bab ini. Ya, karena bab ini penulis membawakan 3 dalil ya yang telah kita bacakan. Yang pertama firman Allah dalam surat An-Nahl ayat 120. Kemudian yang kedua, dalil yang kedua dalam surat Al-Mu'minun ayat 59. Kemudian dalil yang ketiga adalah hadis yang telah kita bacakan dan sedikit kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Lalu beliau mengatakan fihi masail, dalam bab ini terdapat beberapa masalah faidah. Yang pertama, ma'rifatu maratibin nasi fit tauhid. Dari pembahasan bab yang sudah kita pelajari, kita bisa mengetahui tingkatan manusia di dalam tauhid. Jadi manusia di dalam tauhid itu tidak satu tingkatan. Artinya ada yang berada di tingkatan yang sangat rendah, ada tingkatan yang berada di pertengahan, ada tingkatan yang sangat
tinggi. Ya. Kita contohkan misalnya dalam pembahasan hadis yang mulia ini, tentunya umat Muhammad yang ditampakkan oleh Allah kepada beliau masuk ke dalam surga jumlahnya sangat banyak. Jumlahnya sangat banyak. Akan tapi dari jumlah yang sangat banyak ini, Allah Subhanahu wa taala pilih 70.000 dari mereka masuk surga tanpa hisab. Kenapa? Karena tauhid mereka sangat sempurna. Berarti yang lainnya tauhidnya di bawah mereka. Jadi dengan membahas dan mempelajari bab ini kita bisa mengetahui tingkatan-tingkatan manusia di dalam tauhid. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kemudian yang kedua, dari bab ini kita bisa mengetahui ma ma'na tahqiqihi. Apa yang dimaksud dengan memurnikan tauhid? Kita sudah paham. Yang dimaksud dengan memurnikan tauhid adalah menjalankan tauhid itu sendiri atau mengamalkan tauhid itu sendiri dan menjauhi kesyirikan. Ya. Menjauhi apa? Kesyirikan. Maka seorang yang bertauhid kemudian melakukan kesyirikan, ya tentunya ia tidak memurnikan tauhid. Dia mengamalkan tauhid, menjauhi kesyirikan, dan juga melakukan segala perkara yang bisa menyempurnakan tauhidnya. Ini yang dimaksud dengan tahqiqut tauhid, memurnikan tauhid. Kemudian yang ketiga beliau mengatakan, dari bab ini kita bisa mempelajari bagaimana pujian Allah kepada Nabi Ibrahim. Ini pada dalil yang pertama ya, inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu adalah ummah, yakni panutan dalam kebaikan. Qanitan, selalu melakukan ibadah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan. Kemudian hanifan, dan dia adalah orang yang lurus di atas tauhid, dan dia bukan termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ini pujian yang sangat sempurna yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian berikutnya, faedah berikutnya yang bisa kita ambil dari bab yang telah kita pelajari, pujian Allah kepada para wali. Ya, kepada para wali-wali Allah Subhanahu wa taala yang Allah ceritakan dalam surat Al-Mu'minun ayat 59. Di mana mereka adalah orang-orang yang jauh dan selamat dari perbuatan syirik. Di mana Allah berfirman, walladzina hum birabbihim la yusyrikun, dan mereka adalah orang-orang yang tidak melakukan kesyirikan kepada Tuhan mereka. Kemudian yang kelima, beliau mengatakan kaunu tarkir ruqyah wal kay min tahqiqit tauhid. Dari pembahasan yang telah kita bahas, kita bisa mengetahui bahwa meninggalkan ruqyah, tidak meminta untuk diruqyah, dan tidak melakukan pengobatan dengan sistem kai, ini salah satu di antara bentuk memurnikan tauhid. Kemarin kalau antum masih ingat, kenapa hanya khusus 2 pengobatan ini saja? Maka kita sebutkan kemarin bahwa orang-orang Arab berkeyakinan bahwa ruqyah dan kai adalah pengobatan yang pasti menyembuhkan menurut mereka. Ya, menurut mereka seperti itu. Maka meninggalkan 2 pengobatan ini, tidak meminta dilakukan 2 pengobatan ini terhadap dirinya, ini salah satu di antara bentuk memurnikan apa? Tauhid. Tapi ingat, meminta untuk diruqyah tidak sampai ke tingkat haram. Melakukan pengobatan dengan sistem kai juga tidak sampai ke tingkat haram. Tapi pembahasan adalah lebih baik. Lebih baik. Artinya kalau seandainya ada seorang yang mungkin dia sakit dan dia minta untuk diruqyah, ini ia tidak terjatuh ke dalam dosa. Tidak terjatuh ke dalam dosa. Dia tidak berdosa dengan meminta untuk diruqyah, akan tetapi dia meninggalkan sesuatu yang lebih baik. Ini lebih baik jangan meminta. Maka Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam arahkan, Nabi SAW mengatakan, barang siapa di antara kalian
yang bisa memberi manfaat, artinya bisa meruqyah saudaranya, silahkan meruqyah bagi siapa yang memiliki kemampuan. Ya, kita melihat saudara kita yang butuh diruqyah dan kita punya kemampuan untuk meruqyah, usahakan sebelum dia minta kita sudah ruqyah dia. Ini bagus. Tapi kalau ia meminta diruqyah, ia tidak terjatuh ke dalam perkara yang haram. Ya, hanya saja ia meninggalkan sesuatu yang lebih baik. Ini lebih baik ia tidak meminta, tapi kalau dia lakukan maka ia tidak berdosa. Begitu juga dengan sistem al-kai, pengobatan dengan sistem al-kai yang kita sebutkan kemarin, yaitu dengan menempelkan besi panas pada titik-titik tertentu di tubuh, yang menurut mereka ini juga pengobatan yang mujarab, ya. Dan ini juga kalau ada yang melakukannya, maka ini tidak sampai pada tingkat haram. Dan kalau ada riwayat yang Nabi melarang, maka riwayat tadi dibawa kepada hukumnya makruh, kecuali di wajah, ya. Kalau di wajah tidak boleh, karena dia merusak apa? Merusak wajah. Wajah ini adalah sesuatu yang memiliki hukum istimewa dalam Islam. Nabi SAW mengatakan, jangan kalian memukul wajah. Ya, jangan kalian memukul wajah. Tidak boleh memukul wajah. Begitu juga dengan kai. Kai di wajah tidak boleh. Selain di wajah, hukumnya makruh, dan lebih baik kita tidak melakukan pengobatan dengan sistem al-kai. Kemudian yang keenam, qaulul jami'i litilkal hisal huwa tawakkul. Tidak minta untuk diruqyah, tidak melakukan pengobatan dengan sistem kai, tidak berkeyakinan akan ditimpa kesialan karena melihat sesuatu atau mendengar sesuatu. Ini semua bisa mereka jauhi karena kuatnya ketawakalan mereka kepada Allah. Saya contohkan ikhwani wa akhwati kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadangkala dalam hidup ini kita mendengar sesuatu atau melihat sesuatu yang hati ini merasa ragu untuk melakukan sesuatu yang sudah kita azamkan. Karena melihat apa? Sesuatu, karena mendengar sesuatu. Sehingga akhirnya apa yang sudah kita niatkan ini sebelum kita lakukan karena melihat sesuatu tadi menjadi ragu kita melakukannya. Muncul di hati kita rasa was-was. Ya, karena mungkin di masa kecil kita pernah mendengar bahwa angka tertentu akan mendatangkan kesialan, hari tertentu akan mendatangkan kesialan, bulan tertentu akan mendatangkan kesialan, binatang tertentu yang kita lihat mendatangkan kesialan, suara-suara tertentu mendatangkan kesialan. Maka tatkala kita pernah mendengarnya dahulu, kemudian sebelum melakukan sesuatu kita melihatnya atau mendengarnya, muncul was-was di hati kita. Ya, muncul was-was di hati kita. Maka tatkala kita kesampingkan semua ini dan kita tetap melakukan sesuatu yang sudah kita azamkan, ini menunjukkan kekuatan tawakal kita kepada Allah di hati. Tapi kalau seandainya kita batalkan gara-gara yang kita dengar dan kita ketahui tersebut, maka subhanallah, ini menunjukkan lemahnya tauhid kita di hati. Dan ini menyebabkan kita tidak akan masuk surga tanpa hisab. Maka para ulama selalu ingatkan tidak ada kesialan. Ya, kesialan itu akan datang karena maksiat. Tidak ada hari sial, tidak ada tanggal sial, tidak ada bulan sial, tidak ada angka sial. Semua angka baik, semua hari baik. Kesialan itu kenapa bisa menimpa kita? Karena maksiat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada sebagian orang berkeyakinan hari Rabu hari sial. Angka 13 ya. Angka 13 angka sial. Ini merupakan keyakinan-keyakinan jahiliyah yang seorang muslim tidak boleh meyakini ini atau mempercayai ini, haram hukumnya. Karena ini termasuk tatayur. Suara-suara burung tertentu sial. Ini tidak ada dalam kamus Islam. Kita harus serahkan semuanya kepada
kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidaklah sesuatu itu mendatangkan kesialan kecuali karena perbuatan kita. Makanya orang Mesir kala itu, di saat Nabi Musa alaihi salatu wassalam diutus oleh Allah kepada mereka, maka setiap menimpa mereka satu keburukan, mereka mengatakan ini gara-gara Musa dan pengikutnya. Jadi mereka menisbatkan kegagalan, kesialan dalam kehidupan mereka kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Jadi kalau gagal panen, ini gara-gara Musa ini. Rugi dalam perdagangan, gara-gara Musa. Sakit gara-gara Musa. Maka Allah mengatakan, ala innama ta'irukum ma'akum. Kesialan kalian itu sebenarnya melekat pada diri kalian. Ya, ini karena apa? Maksiat, kekufuran yang kalian lakukan sehingga kesialan selalu menimpa kalian. Jadi ingat ya, kalau ingin buat acara apapun, tak usah cari hari baik, bulan baik. Semua bulan baik, semua hari baik. Enggak ada hari sial, enggak ada bulan sial. Ya, karenanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam tatkala bangsa Arab berkeyakinan bahwa bulan Syawal itu adalah bulan yang mendatangkan kesialan untuk dua pasangan suami istri yang melakukan nikah di bulan itu, maka Nabi kita yang mulia SAW menikahi Aisyah di bulan Syawal, dan satu rumah dengan Aisyah juga di bulan Syawal. Jadi orang Arab dulu sangat takut dengan bulan Syawal untuk menikah maksudnya. Mereka itu tidak ada yang berani nikah di bulan Syawal. Maka Nabi menikahi Aisyah di bulan Syawal, satu rumah dengan Aisyah di bulan Syawal. Aisyah mengatakan, siapa di antara kalian wahai para wanita yang lebih bahagia dibandingkan aku? Artinya sama sekali tidak mendatangkan apa? Kesialan dalam hidup beliau radhiyallahu taala anha. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Maka kalau ada acara, ada kegiatan, tidak usah pilih-pilih hari karena dasar apa? Nanti ini harinya sial, tanggalnya sial. Ya, silahkan pilih hari karena mungkin hari libur, hari orang tidak beraktivitas, silahkan pilih. Ya, tapi jangan kemudian kita pilih hari, kita pilih tanggal, kita pilih bulan karena kita menganggap ini bulan sial, sehingga susah-susah kita sebelum dilakukan acara harus mendatangkan orang bodoh. Ya, harus datangkan dia. Apa yang kita datangkan mereka untuk memilih tanggal? Apa kita tidak bisa memilih tanggal? Ya, ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Ini tatayur yang bertentangan dengan akidah seorang muslim. Seorang muslim adalah orang yang tawakalnya itu benar-benar besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana Ustaz dengan sebuah hadis? Ya. Jika seandainya kesialan itu ada, maka ia terdapat pada rumah, istri, kendaraan. Nabi mengatakan kalau kesialan itu ada, maka dia ada pada tiga hal ini: rumah, istri, kendaraan. Apa maksudnya di sini? Jadi kalau sial itu memang ada, sial itu terletak pada tiga hal ini. Apa tadi? Rumah, istri, kendaraan. Apa maksudnya? Jadi maksudnya kadangkala pada tiga hal ini memang mendatangkan kesusahan dalam hidup. Mendatangkan kesusahan dalam hidup. Ini kita sampaikan pada ibu-ibu, semoga suaranya jelas. Kadangkala tiga hal ini mendatangkan kesusahan dalam hidup. Tapi Nabi SAW di sini tidak mengatakan bahwa pada tiga hal ini mendatangkan kesialan sebagaimana maksiat mendatangkan kesialan. Artinya kesialan yang menimpa seorang, keburukan yang menimpa seorang, itu semua ketentuan dari Allah. Akan tapi kadangkala sebabnya dari salah satu di antara tiga hal ini maksudnya. Rumah, istri, dan ini dirasakan oleh sebagian. Kadang ada yang mengadu, mengatakan, Ustaz, setelah saya beli rumah ini, kayaknya kok semuanya susah. Bisnis saya
macet. Pikiran saya tidak tenang. Setelah saya pindah ke rumah ini, Ustaz, maka Nabi mengatakan jika kesialan itu ada, maka dia terletak pada rumah. Dia bisa saja merupakan sebab kesialan kita dalam kehidupan. Maka yang diinginkan oleh Nabi, kalau memang rumah itu membuat Anda tidak tenang, ya pindah rumah. Dan silahkan kiaskan pada yang kedua dan ketiga. Nanti ada yang marah. Paham maksudnya kan? Kendaraan dibeli baru, Ustaz, tapi mogok terus kerjanya. Baru, Ustaz, nabraklah, ditabraklah, tergulinglah, pecah bannya, semua. Ini luar biasa nih cerita kendaraan ini. Kalau seandainya ada kesialan, maka dia terletak pada salah satu di antara tiga ini. Ya, apa? Jual saja, ganti. Nah, kalau pada istri, dibenahi. Antum jangan ketawa dulu. Dibenahi. Antum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena cerminan istri adalah hakikatnya cerminan kita sebagai seorang suami. Enggak usah diperpanjang ya. Baik, kita lanjut. Jadi ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, semua ini bisa mereka lakukan karena apa? Tawakal mereka yang sangat besar kepada Allah. Begini seharusnya orang muslim, tawakal kepada Allah. Maka Allah mengatakan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah berniat, maka serahkan urusan itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, umqu ilmi sahabah bima'rifatihim annahum lam yanalu dzalika illa bi'amal. Begitu sangat dalamnya ilmu para sahabat, karena mereka menyadari bahwa masuk surga tanpa hisab itu tidak akan didapat kecuali dengan amal. Tidak akan didapat kecuali dengan amal. Di sini ada satu poin yang hendaknya kita pahami, yang kadang-kala orang salah paham. Memang Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam mengatakan tidak ada seorang pun di antara kalian masuk surga karena amalnya. Tidak ada seorang pun di antara kalian masuk surga karena amalnya. Tidak ada. Sampai Nabi ditanya oleh sahabat, "Wala anta ya Rasulullah, apakah Anda juga masuk surga bukan karena amal Anda?" Nabi mengatakan, "Bukan, tapi karena rahmat Allah Subhanahu wa taala." Tapi jangan antum tarik kesimpulan sebagaimana kita lihat sebagian orang salah dalam memahami di sini. Dia mengatakan masuk surga itu bukan karena amal, tapi karena rahmat Allah. Walaupun Anda banyak amal, kalau tidak dirahmati, Anda nggak akan masuk surga. Ya sudah, biasa-biasa saja beramal. Salah paham. Karena Allah dalam banyak ayat mengatakan masuknya seorang hamba ke dalam surga sebagai balasan, jazaa'an bima kuntum ta'malun, sebagai balasan atas amal ibadah yang kalian lakukan di mana? Di dunia. Jadi maksudnya apa masuk surga? Seorang itu masuk surga bukan karena amalnya. Artinya para ulama jelaskan amal itu tidak menjadi pengganti atau harga untuk masuk surga, itu maksudnya. Sama seperti kita beli baju misalnya, harga 150.000. Uang ini sebagai pengganti baju, karena harga baju itu senilai dengan 150.000. Terjadi barteran. Si penjual baju rela bajunya ditukar dengan 150.000 dan si pembeli rela uangnya ditukar dengan satu baju. Kenapa? Karena harga baju dengan nilai uang tadi seimbang. Ini namanya ba'ul iwad, yakni penukaran. Dan apakah amal kita seimbang dengan surga? Kita yang tahu. Kita lebih tahu itu. Amal kita seimbang enggak dengan surga? Enggak seimbang. Amal selengkap apapun juga tidak seimbang seperti amal Muhammad SAW, apalagi amal kita. Diberi nikmat kekal abadi, tidak pernah menangis, tidak pernah buang ingus, tidak pernah buang hajat, keringatnya pun
kasturi. Ini nikmat luar biasa itu. Jadi tidak seimbang amal itu apabila dijadikan sebagai alat untuk menukar apa? Surga Allah. Tapi rahmat Allah itu didapat dengan amal. Makanya kita bersemangat agar kiranya Allah memasukkan kita ke dalam surga dengan rahmatnya. Jadi para sahabat tahu bahwa masuk surga tanpa hisab itu tidak dicapai, tidak bisa didapat kecuali dengan apa? Beramal. Kemudian yang ke-8, hirsuhum 'alal khair. Semangat mereka untuk melakukan kebaikan. Sehingga mereka itu dalam hadis yang kita bacakan berdialog, berdiskusi. Siapa mereka sebenarnya? Tujuannya kalau kita tahu siapa mereka, apa amal ibadah mereka kita bisa apa? Lakukan. Makanya para sahabat dahulu itu selalu berlomba-lomba dalam apa? Beramal. Kalau kita berlomba-lomba dalam apa? Mengumpulkan kekayaan harta. Mereka berlomba-lomba dalam amal. Sering kita sampaikan bagaimana perlombaan yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Berlomba. Diceritakan sendiri oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Suatu hari Nabi SAW mengajak kami bersedekah, kata Umar. Ketepatan hari itu aku memiliki harta yang sangat banyak. Untung dagangku besar, maka aku siapkan separuh hartaku untuk kusedekahkan. Kemudian aku bergumam di hati, jika seandainya selama ini aku berlomba dalam beribadah dengan Abu Bakar, aku tidak pernah menang, maka hari ini kemungkinan besar aku menang. Sedekah dengan separuh aset yang dimiliki, subhanallah itu. Maka berangkatlah dengan semangat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala menyerahkan hartanya yang sangat banyak kepada Rasulullah SAW. Maka Nabi menerimanya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Umar? Karena sedekahnya sangat banyak. Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu ya Umar? Maka Umar mengatakan, aku tinggalkan sepertinya ya Rasulullah. Separuh ini aku sedekahkan. Kalah ini Abu Bakar ini. Gak lama datang Abu Bakar. Harta yang disedekahkan juga sangat banyak. Kemudian apa kata Rasulullah SAW kepada Abu Bakar? Melihat sedekahnya sangat banyak, apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu ya Abu Bakar? Maka Abu Bakar mengatakan, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Semuanya ini kusedekahkan sudah ya Rasulullah, enggak ada yang tinggalan. Apa kata Umar? Demi Allah aku tidak akan berlomba lagi, aku kalah beliau. Nah, ini baru luar biasa. Ya, ini luar biasa. Berlomba untuk melakukan apa? Kebaikan amal. Dan tidak mau mereka itu dikalahkan oleh teman mereka dalam amal. Itu merupakan masalah dalam hidup mereka. Kalau ada teman-teman mereka amalnya lebih banyak dari dia, maka dia pasti akan mengalahkan. Coba lihat orang miskin saja sampai mengadu kepada Rasulullah. Mereka mengatakan, itu orang kaya ya Rasulullah memborong semua apa? Pahala. Kami salat, mereka juga salat. Kami puasa, mereka juga puasa. Tapi kami tidak bisa bersedekah sebagaimana mereka bersedekah. Gimana ini ya Rasulullah? Maka subhanallah Nabi SAW mengatakan, apakah kalian ingin ku ajarkan satu amal yang bisa mengimbangi mereka? Mereka mengatakan, mau ya Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, takbir itu bernilai sedekah. Ucapan subhanallah, Allahu Akbar, amal ini semuanya dinilai sedekah. Maka akhirnya mereka senang, orang-orang miskin senang. Maka setiap hari mereka berzikir, setiap hari mereka memuji Allah, setiap hari mereka menyanjung Allah untuk mengimbangi apa? Pahala sedekah orang kaya. Namun lama kelamaan orang kaya pun dengar banyak kali zikir mereka. Kenapa ini orang-orang miskin banyak zikir? Akhirnya tanya sana, tanya sini. Ini nilainya sama seperti nilai kalian bersedekah, kata orang miskin. Wah, kita juga zikirlah. Akhirnya orang miskin datang lagi kepada Rasulullah. Mereka mengatakan, ya Rasulullah SAW, sesungguhnya amal yang kau ajarkan kepada kami didengar oleh teman-teman kami yang kaya itu. Kemudian mereka lakukan. Ini gimana ya Rasulullah? Nabi tersenyum. Nabi mengatakan, itu karunia yang Allah berikan kepada sebagian hamba. Sudah gak bisa dikalahkan. Makanya orang kaya itu kalau beribadah, kalau orang miskin. Tapi susah orang kaya beribadah ya. Kalau sudah miskin biasanya ibadah. Ya, susah.
Itu mantan orang kaya. Tapi alhamdulillah, karena banyak juga orang sudah miskin, miskin dunia, miskin akhirat. Khasirat dunya wal akhirah, kata Allah. Rugi dunia, rugi akhirat. Dunia nggak dapat, akhirat apa lagi? Malas aku sholat. Sering sholat pun miskin juga katanya. Akhirnya nggak sholat. Celaka dunia akhirat. Banyak orang seperti itu. Ngapain? Berdoa juga, tapi susah juga. Bagus nggak usah berdoa. Celaka dunia dan akhirat. Ya. Jadi ini perlombaan mereka dalam ibadah. Ya, perlombaan dalam ibadah. Hirsuhum 'alal khair. Kemudian yang ke-9, fadilatu hadhil ummah bil kammiyah wal kaifiyah. Dalam pembahasan dalil-dalil yang kita bahas dalam bab ini, kita bisa mengetahui keutamaan umat ini dari sisi kuantitas dan kualitas. Dari sisi jumlah kita terbanyak. Dari sisi keutamaan manusianya, keimanannya, kita terbaik juga. Kalau dari sisi jumlah, ya kita terbanyak masuk ke dalam apa? Surga. Karena Nabi SAW diperlihatkan kaum Nabi Musa yang begitu banyak, kiranya umat beliau yang masih surga lebih banyak. Dari sisi kuantitasnya, kualitasnya, maka kita lihat umat Muhammad ada 70.000. Dalam sebagai riwayat, 1000-nya membawa 70.000 lagi. Dalam sebagai riwayat, yang masuk surga tanpa hisab. Luar biasa umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat ini adalah umat pilihan. Umat Muhammad adalah umat pilihan. Bani Israel sebelum datangnya umat Muhammad adalah umat terbaik. Tapi setelah datangnya umat Muhammad, maka kemuliaan mereka di bawah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu bisa kita lihat dari kualitas keimanan apabila kita bandingkan pengikut nabi-nabi terdahulu dengan pengikut Nabi Muhammad atau sahabat Muhammad SAW. Artinya pendamping Nabi Musa misalnya, kita bandingkan dengan pendamping Nabi Muhammad, itu sudah jauh berbeda dari kualitas keimanan. Nabi Musa akhirnya berhasil membawa Bani Israel menyeberangi lautan. Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah dengan ratusan ribu pasukannya di Laut Merah, di depan mata mereka. Kemudian setelah itu Allah perintahkan Nabi Musa untuk masuk ke Baitul Maqdis. Masuk, walaupun Baitul Maqdis kala itu dikuasai oleh orang-orang kafir. Masuk diperintahkan untuk berperang. Kalahkan mereka, masuk berjuang, berperang untuk mengusir orang-orang kafir dari negeri yang suci itu. Dan kalian pasti menang. Mereka nggak mau. Coba lihat kualitas keimanan, jauh berbeda. Kita bandingkan nanti dengan pendamping siapa? Nabi kita yang mulia SAW. Bahkan dijanjikan, masuk saja kalian pasti menang. Mereka bilang, lan nadkhulaha abadan hatta yakhruju minha. Kami tidak akan mau masuk ke negeri suci itu, wahai Musa, kecuali kalau orang-orang kafir di dalamnya sudah keluar terlebih dahulu. Diingatkan, masuk saja, janji Allah pasti menang, jangan takut kalah, pasti menang. Mereka mengatakan, kalau engkau maksa juga, sudah, pergi engkau bersama Tuhanmu berperang, kami sini nunggu. Ini bahasa seperti orang berbicara dengan orang di pasaran. Yang mereka ajak bicara ini siapa? Utusan Allah. Coba lihat kualitas keimanan mereka. Akhirnya Nabi Musa alaihi salatu wassalam merasa marah dengan mereka, berdoa, pisahkan kami dengan orang-orang fasik. Akhirnya Allah hukum mereka 40 tahun lamanya terlantar di tengah padang pasir. 40 tahun sampai Nabi Musa dan Nabi Harun juga meninggal. Baru kemudian mereka setelah itu, selama 40 tahun kemudian Allah utus seorang nabi baru yang kemudian membawa mereka memasuki Baitul Maqdis. Tapi coba lihat perbedaan kualitas keimanan pendamping Nabi Muhammad SAW. Di saat para sahabat dengan Nabi SAW ingin menghadang kafilah dagang yang hanya dikawal oleh 40 orang. Dikawal oleh 40 orang. Kafilah dagang ini tatkala berangkat dari Mekah terlewatkan oleh Nabi SAW, kemudian ditunggu oleh Nabi SAW tatkala pulang. Hanya dikawal oleh 40 orang.
dan kafilah dagang ini penuh dengan harta. Waktu itu Nabi tatkala mendengar informasi mereka akan pulang, maka Nabi mengajak dengan cepat para sahabat untuk keluar. Yang alhamdulillah terkumpul, Nabi mengatakan yang berangkat hanya yang siap saat ini juga berangkat. Sampai ada seorang sahabat mengatakan, "Ya Rasul, aku pulang dulu ke kampungku, mengambil kendaraan, mengambil persenjataan." Nabi mengatakan, "Tidak, yang berangkat, yang siap berangkat saat ini juga." Maka tidak ada yang siap kala itu kecuali berapa? 313 sahabat. Berangkat ala kadarnya, bawa senjata ala kadarnya. Qaddarallah, kafilah dagang terlewat, yang mereka harus hadapi adalah pasukan perang lengkap dengan persenjataan yang jumlahnya 1000 pasukan dari kota Mekah. Maka ini merupakan ujian berat bagi Nabi dan kaum muslimin. Sampai Nabi bermusyawarah dengan para sahabat, ini kita balik ke Madinah atau harus lanjutkan perjalanan, tapi bukan kafilah dagang saja, bukan kafilah dagang yang akan kita lawan, yang dikawal hanya dengan berapa orang? 40 orang. Tapi ini kita akan berhadapan dengan 1000 pasukan perang lengkap dengan persenjataannya. Suatu pasukan untuk Jazirah Arab paling ditakuti, yakni pasukan Quraisy. Abraha saja dihancurkan oleh Allah karena ingin melawan orang-orang Quraisy dengan burung ababil. Ini ditakuti nih pasukan ini. Nabi bermusyawarah malam itu. Ini apa yang harus kita lakukan ini? Coba lihat kualitas keimanan. Ya, mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, bawa kami sebagaimana yang Allah perintahkan kepada engkau. Jika seandainya engkau ajak kami untuk menyeberangi lautan, kami akan menyeberangi semuanya dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mundur." Subhanallah, ini tekad apa? Para sahabat dan kualitas iman para sahabat. Kami akan, jika seandainya kau putuskan berperang besok melawan jumlah pasukan yang besar itu dengan peralatan kita yang seadanya, maka besok kalau memang kita berperang, kamu akan dapati kami di depan kamu, di kanan kiri kamu, dan di belakang kamu, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mundur dari peperangan. Ini kualitas keimanan para sahabat. Beda. Maka celaka sebagian orang kemudian mengkafirkan mereka ini. Yang mendampingi siapa? Rasulullah SAW. Orang-orang yang seperti itu kemudian dikafirkan, disesatkan, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Ya dzambillah. Yang ke-10, keutamaan umat Nabi Musa, karena jumlah mereka banyak dibandingkan dengan nabi-nabi yang lainnya. Karena kemarin kita bacakan ada nabi masuk surga didampingi oleh 8 atau 9 orang, ada masuk surga umatnya hanya 2 orang, ada yang 1 orang, bahkan ada yang tidak ada pengikut sama sekali. Tapi Nabi Musa punya umat yang sangat banyak. Berarti di kalangan Bani Israel zaman Nabi Musa banyak mereka beriman dengan Nabi Musa alaihi assalatu wassalam. Faedah berikutnya, kita akan pilih ya, karena banyak, kita akan pilih beberapa di antaranya. Setiap umat akan dibangkitkan masing-masing bersama dengan nabinya. Ini kemarin sudah kita singgung. Ya, maka Nabi SAW punya panji besok di akhirat yang berkeliling di bawahnya umatnya alaihi assalatu wassalam. Kemudian mereka akan masuk surga juga dengan panji itu, dengan nabi itu. Muhammad dengan umatnya, Nuh dengan umatnya, Musa dengan umatnya, Ibrahim dengan umatnya. Kemudian faedah berikutnya, thamratu hadzal ilm. Kita bisa memetik buah dari pengetahuan kita tentang masalah ini, yakni kita tidak tertipu dengan jumlah banyak dan tidak merasa sedih karena jumlah yang sedikit. Karena kemarin kita ingatkan, coba lihat para nabi berdakwah yang mengikutinya hanya 1 orang. Kalau kita coba banyak ini jumlahnya. Tapi jangan tertipu dengan jumlah banyak dan jangan merasa sedih dengan jumlah yang sedikit. Karena para ulama mengatakan la taghtar bi kathratil halikin. Jangan engkau tertipu dengan banyaknya orang yang binasa. Artinya kita dalam beragama itu jangan ikut arus.
Apa yang dilakukan banyak manusia itu yang kita lakukan. Jangan. Dalam beragama itu ikuti Quran dan hadis Nabi SAW. Belajarlah dan ikuti kebenaran. Jangan ikuti kebanyakan orang. Kalau kita mengikuti kebanyakan orang, sebagaimana difirmankan oleh Allah dalam surat Al-An'am ayat 116, Allah berfirman, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika seandainya engkau mengikuti kebanyakan orang yang ada di atas muka bumi, maka semua mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Jadi beragama itu ikuti kebenaran, bukan ikuti kebanyakan manusia. Ya. Dan jangan kita merasa bersedih tatkala yang mengikuti kebenaran itu sedikit, jangan bersedih. Selama kita berada di atas kebenaran, semangat. Walaupun pahit. Nabi SAW mengibaratkan bagaikan menggenggam bara api. Benar, bagaikan menggenggam bara api. Kalau di masa Nabi kita yang mulia SAW dulu, asing di kalangan umat manusia yang tidak beriman. Saat ini kita menegakkan agama, asing di kalangan orang-orang yang beriman. Ini ikhwani kaum muslimin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikuti kebenaran. Belajarlah dengan baik. Bertanya, membaca, menghadiri kajian. Lihat amalan yang kita lakukan sesuai tidak dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Ya, kalau sesuai, alhamdulillah amalkan dan pertahankan. Kalau tidak sesuai, kita apa? Kita perbaiki. Kalau tidak sesuai, kita perbaiki. Ini ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian insyaallah faedah-faedah berikutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Ada kurang lebih 5 faedah lagi insyaallah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan, semoga ada faedahnya. Kita tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.